Nagari Aye Dingin Nanta Cinta. Nagari Aye Dingin adalah salah satu nagari nan terletak di Kecamatan Lembaga Manti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nan diterima dari Wareh dan Bajawek Surabaya dan diturunkan turun-temurun. Asal-usul Nagari Aye Dingin diceritakan oleh Haji Syahuddin. Nama ceritoan bahwasannya waktu dulu adu niniak pai ke kawasan Aye Dingin ko untuk pai maneruko. Waktu tu hari masih pagi, beliau taruh berjalan, sampailah beliau ke anak Aye. Di anak Aye tu beliau berencana membasuh tangan, tapi pas tangan dimasukkan ke dalam Aye, beliau takajui, lalu beliau berucap, dinginnya Aye kulai. Indak jadilah beliau membasuh tangan, dek sangat dingin Ayenyo. Maka dari situlah nama Aye Dingin diterima sebagai nama nagari. Pada tahun 2024, jumlah penduduk nagari di Aye Dingin sebanyak 13.000 orang. Di nagari Aye Dingin ko masyarakatnya sangat-sangat bergotong royong, dan di nagari Aye Dingin ko masih memegang kue adat istiadat. Nagari Aye Dingin ko orangnya sama-sama saling menjaga, bergotong royong, dan bersama-sama bergotong royong membangun nagari Aye Dingin yang lebih maju. Nagari Aye Dingin ko dikelilingi bukit-bukit dan membuat udaranya sangat dingin, dan tanah di Aye Dingin ko sangat subur. Nagari Aye Dingin kebanyakan kerajonya menjadi petani. Sumber pencarian uang nagari di Aye Dingin menjadi petani. Biasanya petani bawang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Masyarakat Aye Dingin pun masih ada yang karajo bersawah, dan ada yang pai petambang kasia. Anak muda di Aye Dingin kebanyakan pai merantau, dan sekolah-sekolah yang ada di Aye Dingin hanya ada TK, SD, SMP. Kalaupun SMA dan perguruan tinggi akan pergi ke daerah lain. Tapi kalau saya cleaning dia banyak Jadilah. Sapayang seasok kumayan. Jagitun rakyat nan dibuat langsung oleh anak nagari nan ada di Aye Dingin, nan menceritakan sanggar seni Harimau Sakato, yaitu sanggar seni untuk baraja silat nan ada di Aye Dingin. Caritoko menceritakan seorang anak dan bernama Silebeh. Silebeh ko di kampungnya selalu dikaduh oleh anak lain. Indah ada atau jarang anak-anak lain yang nambah berkawan samanya. Silebeh sehari-harinya selalu dikaduh oleh anak-anak lain, karena Silebeh ko yang panangih dan membuat orang lain pun suka untuk mengaduhnya. Dan suatu hari, orang gaek Silebeh ko berniat untuk memasukkan Silebeh ke surau. Tuantannya mengaji ke bahagia. Tidak coba ada kamak udah sarahan anakku. Yo, kalau menurut awak kan, lebih rancaknya kita hantarkan saja lah nyoko mengaji ke surau lenggek sampai aku labai. Jadi daripada nyupan. Aduh, kabakatan kau yang. Iyo mayong. Mukasui apa? Kemantan buyung mengaji ke surau. Mengek buyung lagadang. Supaya buyung tahu. Yo kaji kan mod itu. Ba pulo di buyung. Kok mode itu kecaba, buyang menurut saya pak. Kalau mode itu rancak cuma buyung habis abang tanah mengaji kan kula.
Datuk Sindaro punya. Duduk benar. Ban ku lebih. Lesek-sek saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bandaro, lesek-sek zero. Ya suruh pun macam ni nampak aja dah. Sama baik. Bandaro. Lah tibo kata pembo. Aku kok jadi masih tadi oleh. Kalau menuju kasih sebenarnya sakit pek nyo ko. Ko ya tantangan silap eh. Iya. Nyo yo nak mantan dan pun ada tiang bulu kata Yo, yo. lebih baik supaya nyo ko tahu kaji ko. Iya. Dan dia pun mencamehkan bulu manusia dia ko. Lebih ya. Iya. Menjadi hutang dia termasuk pun dia lebih. Iya. Jadi supaya semua lah peh gitu eh. Jadi aku ada pun punya hutang sebenarnya tu aku. Iya. Begini, ambo memohonkan kula bay yo nak menyerahkan Dua ko. Masih nggak dong? Woi, jangan, masih nggak dong? Dan Satyo sebelum peka surau si lebih taruh menggali Koryang. Namun di saat menggali Koryang si lebih taruh menaruh dikado oleh anak-anak lain. Si lebih pun menangis mengadu ke amaknya. Ada aman lagi, Bang. Ini coba ada masalah di. Ini pengen Ini gue acuan gue sendiri, tapi sedalamnya buangnya. Iya. Dah jantan angko. Ini baca jangan suruh tua. Udah lawan angko. Ada pala jantan siang punya. Masuk dah dalam kalang angko mah. Satyo pulang dan Satyo menangis. Setiap hari selalu menangis. Membuat ayah si lebeh pun menjadi muak. Hatiku tuh emosi ayah si lebeh indak stabil. Saat emosi dan indak terkendali, timbullah pengana ayah si lebeh untuk mengusir si lebeh dari rumah. Cari pakai tu. Dalam si anak pakai ko. Dah tu dah praktik siku bro. Muak dia mencari angah. Lebih dua merangkai dari siku. Kayak dia dalam bekali tu, dia dalam bekali tu. Merangkai lah. Kamu muak dari yang kau. Kau beri itu coba dia lebih bayu mah. Kamang kapayu Bang. Jangan lebih bayu mah. Cantingan mana? Setelah si lebeh diusir oleh orang tuanya, si lebeh pun kembali ke batang ayah. Pas saat di batang ayah pun kembali si lebeh digaduh oleh sekelompok anak-anak, yaitu kelompok si Osen. Si lebeh pun digaduh kemudian dimasukkan ke batang ayah sehingga si lebeh pun menjadi pingsan. Si lebeh pun diselamatkan oleh seorang pendekar, kemudian dirawat dan setelah si lebeh sadar, si lebeh pun diminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Kemudian pendekar berniat untuk mengangkat si lebeh menjadi muridnya dan belajar silat. Terima kasih Maratua karena Maratua telah menyelamatkan awak di tengah ayah. Yolah, sama-sama. Bawa kau sampai duku-duku di batang ayah. Udah ikut cerita Maratua. Ayo ceritalah. Disuruhlah si lebehku untuk bertapu di salah satu gua. Hingga beberapa tahun kemudian, barulah si lebehku diajarkan ilmu-ilmu tentang silat. Pertapaanmu sudah selesai. Yo, Maratua. Terima kasih, Maratua. Dan di lain sisi, anak dan dulunya selalu menggaduh si lebeh, yaitu si Osen, ternyata juga beraja silat. Makasih banyak Datuk. Yolah. Wah, anak kau. Wah, kau. Cedek. Kau. Anda kan Setelah belajar ilmu silat, si lebeh pun meminta izin ke gurunya untuk mengembara. Sedang di perjalanan, si lebeh pun dihadang oleh sekelompok pemuda. Dan ternyata sekelompok pemuda itu juga pemuda yang pandai bersilat. Saat perkelahian, si lebeh pun kalah. Kemudian ada orang yang mengabarkan ke rumah bahwasannya si lebeh ko kalah dan mantan si lebeh ko ke rumah orang tuanya. Ampun Maratua, kami ke pulang dulu. Kami ada kerajaan di negari. Ayolah kalau itu dua lang. Terima kasih banyak Ambo kepada kalian berdua.
Yo mana tuh? Kalau gitu kalian pulang dulu. Assalamualaikum. Ayolah kalau begitu. Hati-hati kalian di jalan. Waalaikumsalam. Aku nak sakit nak. Setelah beberapa saat di rumah dan keadaan si Lebeh pun sudah mulai membaik, si Lebeh pun kembali meminta izin kepada orang tuanya untuk kembali berguru belajar silat. Setelah beberapa tahun kemudian, si Lebeh pun kembali meminta izin ke gurunya untuk pergi mengembara. Jadi latihan kamu lah selesai mana tuh? Dan di saat perjalanan mengembara, si Lebeh pun kembali dihadang oleh si Hosen. Kemudian mereka pun kembali berkelahi. Di saat perkelahian terjadi, mereka pun saling melapehan dam Lango. Dan meletakkan dam Lango di dalam diri masing-masing. Allahu Akbar. Asal air balik ke air. Asa api balik ke api. Asa angin balik ke angin. Baliang ke Sang Hosen. Saat perkelahian sengit pun terjadi, datanglah guru si Lebeh. Dan ternyata guru si Lebeh pun merupakan guru si Hosen. Kemudian si Lebeh bertanya, si Hosen ko datuk. Si Hosen ko. 80 tahun ambo dandam ke iyo. Dari ketek ambo dilayu oleh tuan. Si Lebeh datuk. Diam! Si Lebeh tu si datuk. Diam! Diam! Sia ni lah tuan. Lebeh! Jalan yang lebih! Dan si Hosen ko! Kalian! Sapayuang! Sasok kumbahan! Padu sana! Sapangguruan! Paham? Lai mak datuk. Paham? Lai mak datuk. Lai mak datuk. Kalian! Iyo mak datuk. Ampun mak datuk. Ampun mak datuk. Ampun mak datuk. Ampun. Kira-kira no. Ternyata si Hosen. Lebeh merupakan satu perguruan Mari dengan kita si Hosen. Bangun. Sapayuang seasok kumayan. Perguruan kita. Kemudian setelah Hari masa kejadian kato, tersebut, si kita Hosen dan si bangkitkan Lebeh Batam pun Tarandam. berdamai. Hosen. Mereka bersepakat Kita untuk didik membangun sanggar anak-anak seni di di negara Aji itu. Dingin yang dia Semoga nama bermanfaat Sanggar Seni baginya. Harimau Sakato. Hosen. Di Aji Dingin pun tradisi beralek sangat unik, yaitu adanya tradisi aleh dulang. Aleh dulang yaitu
Pihak laki-laki memberikan seperangkat alat seperti alat untuk padusi atau alat untuk berumah tangga ke pihak padusi, disebut alih dulang. Dan nantinya alih dulangku akan diperalakkan sama-sama oleh pihak padusi sebalik nagari. Nanti kinilah tiba. Dan di Ayi Dingin pun ada tradisi balik nagari, yaitu tradisi yang dihadiri oleh nenek mama, datuk-datuk, dan masyarakat yang ada di Ayi Dingin. Di situ akan ditampilkan berbagai kesenian yang ada di Ayi Dingin, kesenian yang dilakukan oleh anak muda yang ada di Ayi Dingin. Dan kesenian-kesenian yang ditampilkan oleh anak muda nagari tersebut akan diberi apresiasi oleh negari. Di Ayi Dingin dulunya ada rumah gadang, namun rumah gadang tersebut habis terpanggang. Kemudian dibangunlah kantukan, mirip seperti rumah gadang, namun persamuannya hanya di bagian gonjong.